Penerapan lockdown dan social distancing oleh pemerintah Kabupaten Merauke seiring bertambahnya kasus COVID-19 di Indonesia untuk mengatasi penyebaran virus. Beragam tanggapan muncul dari masyarakat atas penerapan ini. Bandara pelabuhan tutup supaya orang penyakit tidak boleh datang ke Merauke sini. Kita Merauke aman. Memang tujuannya dari pemerintah sendiri terkait soal wabah ini, khususnya Pemda Merauke bagus kan, untuk menyuruh kita di rumah saja untuk membatasi kegiatan di luar rumah. Tapi kalau dilihat dari segi ekonomi, memang bisa dibilang, kalau mau dibilang ya memang pendapatan bisa dibilang nihil, nol. Ekonomi anjlok, ya masalah kalau ada hubungannya penyakit, ya terserah aturan aja mas. Terserah aturan dari atas. Ini sudah mulai sepi nih, Bapak rasakan sejak kapan? Sudah berapa lama? Mulai ada peristiwa itu, virus itu. Peristiwa virus sampai sekarang ini. Mau kerja takut virus corona. Mau ke pasar. Kalau untuk dari pemerintah yang menyuruhkan untuk kita social distancing, memang kalau untuk secara keseluruhan di warkop sendiri kita masih belum bisa pastikan seperti apa. Cuma teman-teman yang biasanya datang, yang tadinya mau nongkrong, tetap kita batasi, kita bilang aja nggak boleh. Kalau toh memang dia mau duduk, ya kita sesuai prosedur, cuci tangan dulu, setelah itu tinggal duduk. Nah kalau memang bisa ya berjarak. Kalau bisa dibilang kan di warkop sendiri ada beberapa spot nih, teman-teman bisa di dalam, bisa di luar, atau enggak mau di bagian mana, terserah. Tapi tetap kalau ada arahan tentang social distancing, tetap kita akan berlakukan. Yang mau jualan ini banyak kesulitan, kekurangan juga banyak. Mau tinggal di rumah nanti bagaimana? Makan apa? Jadi terpaksa harus ke pasar. Jualan di pasar, paling sampai siang sepulang. Sampai siang sepulang. Karena pembelinya kurang. Kalau kita di rumah juga mau bikin apa? Bagus juga lockdown. Maksudnya untuk kesehatan toh, tidak ini. Cuma kalau kita mau yang biasa jualan di pasar ini repot kalau di rumah. Karena kekurangan garam, bensin, minyak. Jadi harus ke pasar. Ya paling pembeli berapa, yang penting bisa mencukupi kebutuhan di rumah toh, begitu. Nanti besok lagi. Biar lockdown saja dulu. Biar sudah kita makan apa adanya, yang penting sehat dulu. Makan apa adanya, yang penting sehat. Sehat itu penting. Uang itu gampang cari, cuma kesehatan ini susah. Itu yang susah. Tidak dibeli di toko, tidak dibeli di mana-mana. Iya toh, jadi itu penting sekali. Ya toh, itu jangan bawa penumpang dari itu. Jawa kan, karena penyakit itu dari Jawa datang. Berarti lockdown ini paten sudah, jangan ada orang-orang penyakit datang lagi. Tapi kalau pembeli sunyi tidak apa-apa kah? Jangan, kita mau makan apa? Tapi masih rame sekarang ya? Kurang rame. Kurang? Iya. Ya alhamdulillah begini sudah. Tidak ada lagi orang-orang baru masuk ini di luar dari Merauke toh? Tidak ada lagi bos, karena ini sudah di itu toh. Tapi ini kan ayam-ayam ambil dari luar ini, bagaimana? Kapal lancar kah barang-barang stok ayam? Ini sudah ada memang mungkin ini baru ini, karena di sini kan ada agennya. Kalau ada ini barang ini kan ada agennya di sini, jadi kita ambil di agen saja. Tapi sementara ini stok aman bos ya? Aman, alhamdulillah. Harga tetap harga? Harga ya malah menurun harganya. Mana turunnya? Tapi kalau pembeli? Ya mungkin sudah kalau kita kejar 40 kita kasih 35. Tapi alhamdulillah laku. Nah, alhamdulillah ada ya? Ya. Ini kan saya jual pupuk saya kasih 35. Dari musibah ini. Ya, menurut kami di sini memang tanggapan kami yang positif, memang suatu hal yang baik untuk keselamatan kita semua. Karena kalau memang kita lagi semua jalan, tetap virus akan lebih banyak. Tetapi dengan cara lockdown ini betul-betul cara untuk menutup rantai virus corona ini. Jadi, yang negatif buat kami adalah ketika kami tidak jalan, kami tidak bisa
bisa dapat uang untuk menafkahi keluarga. Nah, di situ kami menghimbau kepada pemerintah, memang kami ini punya keluarga, jadi ketika kami tidak jalan berarti tidak bisa makan, ya tidak bisa dapat uang untuk menafkahi keluarga. Jadi bagaimana tindakan pemerintah mungkin bisa perhatikan, khususnya buat kami di basis untuk sopir angkut untuk Hilux Jalan Trans Papua ini. Nah, kecuali kita bawa barang boleh untuk lewat ke sana untuk melakukan. Nah, di situ kita bisa dapat uang. Tetapi untuk penumpang dilarang, untuk penumpang dilarang, distorkan. Penumpang tidak boleh bawa kecuali barang bisa muat, bisa lewat. Ini ada pembatasan dalam hal buka toko misal dari jam 6 sampai jam 6 sore aja. Nah, jadi kalau yang imbasnya ke kita sebagai usaha kafe, warung dan sebagainya, teman-teman di sini kan suka nongkrongnya malam. Jadi kalau bisa dibilang imbasnya betul-betul 100% berubah sekali. Yang tadinya bisa ada, ini sama sekali sudah nggak ada. Jadi pernah itu datang, nah dulu bang ini bisa nongkrong nggak? Aduh minta maaf nih, kita sudah nggak bisa nongkrong dalam waktu seperti ini. Karena apa ya? Seperti tadi sudah ada surat edaran dari Pemda, kita nggak boleh nongkrong, terus pembatasan waktu seperti itu. Dan akhirnya ya cancel banget. Saya tawarin, sudah kita coba bungkus saja kan, minum di rumah di takeaway. Udah aduh beda kalau kita minum di tempat sama di rumah beda. Jadi memang kalau dibilang nongkrong itu kan yang dicari, kita ngopi sambil suasananya yang dicari juga. Cuma sekarang sudah di lockdown, kita dibatasi seperti apa, tapi mau nggak mau ya kita harus terima seperti itu. Virus corona selalu menghantui, sepanjang hari terus menakuti. Maksudnya dari bandara itu tutup, pelabuhan ini harus ditutup supaya tidak boleh bawa penyakit dari sana. Harapan untuk pemerintah daerah sendiri Mama tentang lockdown masyarakat kecil seperti kita nih? Ya kalau bisa ada bantuan kah, macam apa, sembako kah, bantuan apa begitu. Maksudnya mama yang jualan ini tahu di pasar. Memang kita sebagai masyarakat umumnya pasti kita maunya segera berakhir, segera cepat kan. Tapi semakin kesini semakin kita juga bisa dibilang tertahan dalam hal kita mau bergerak juga takut salah, kita mau ngikut juga kita nggak bisa bohong, kita juga butuh fulus maksudnya untuk hari-hari kita mungkin seperti itu. Jadi kalau saran saya mungkin biar dari Pemda juga puas dalam hal ini, tahu, terus masyarakat juga nggak resah. Gimana kalau nanti dari Pemda terkait memeriksa setiap kakak yang ada di Merauke kota dulu, jadi seperti itu. Jadi sudah bisa dipastikan ada berapa kakak yang ada di Merauke, periksa kepalanya, suaminya mungkin, dari situ sudah bisa ketahuan kalau memang ada positif atau apa, nah itu bisa langsung merata. Jadi dari situ sudah bisa diprediksi Merauke mungkin sudah bisa lepas lockdown berapa hari ke depan.